Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najla Tika Dirahma dengan nomor NPM 2115664143 dari kelas PSTIB. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai logika. Ada 7 materi logika yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu pengantar dan konsep dasar logika. Yang kedua itu pengantar logika proposisional dan tabel kebenaran. Yang ketiga ada proposisi majemuk. Yang keempat ada pembuktian validitas argumen. Yang kelima ada tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan equivalence logis. Dan yang keenam ada penyederhanaan strategi pembalikan. Dan yang terakhir yaitu tabel semantik. Kita masuk materi yang pertama, yaitu pengantar dan konsep dasar logika. Logika merupakan ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar atau reasoning. Nah, menalar itu artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Logika didasarkan pada hubungan antara kalimat pernyataan atau statements. Nah, ada juga argumen. Argumen itu merupakan rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan atau inferensi, terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata jadi yang disebut premis atau hipotesa, dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut sebagai konklusi atau kesimpulan. Nah, contoh dari argumen. Semua pencuri harus dihukum. Rehan seorang pencuri, jadi Rehan harus dihukum. Nah, sebelum kata jadi, itu terdapat kalimat semua pencuri harus dihukum dan Rehan seorang pencuri. Nah, itu termasuk premis. Kemudian setelah kata jadi, itu ada Rehan harus dihukum. Nah, itu yang termasuk konklusi. Kita masuk materi yang kedua, yaitu pengantar logika proposisional dan tabel kebenaran. Nah, sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa logika itu didasarkan pada hubungan antara kalimat pernyataan atau statements. Nah, yang merupakan proposisi ini yaitu pernyataan yang bernilai benar, true, atau salah, false, tetapi tidak keduanya. Jadi hanya benar saja atau salah saja. Nah, untuk contohnya, di sini ada 20 adalah bilangan genap. Benar ya, 20 kurang dari 10, salah. Hari ini tanggal 5. Nah, karena kalimat-kalimat ini memiliki nilai benar atau salah saja, maka itu termasuk proposisi. Sedangkan yang bukan proposisi, di sini ada X lebih dari 10. Kita kan tidak tahu X itu angkanya berapa, bisa saja 5, bisa saja 15. Nah, jadi bisa benar atau salah, maka itu bukan proposisi. Kemudian ada tanggal berapa Justin lahir. Nah, itu merupakan kalimat tanya. Untuk kalimat tanya dan kalimat perintah itu tidak termasuk dari proposisi. Dan yang ketiga ada Y tambah 6 sama dengan 8. Sama seperti tadi, kita belum mengetahui nilai Y-nya. Bisa saja benar itu 2, bisa saja salah karena itu bernilai 7, dan sebagainya. Proposisi terdiri dari 4 bentuk. Yang pertama ada proposisi atomik, proposisi majemuk, implikasi, dan diimplikasi. Proposisi atomik merupakan proposisi tunggal. Jadi hanya memiliki satu pernyataan saja. Contohnya, setiap orang Indonesia pintar. Rani adalah mahasiswa. Bandar Lampung, ibu kota Lampung. Sedangkan proposisi majemuk itu merupakan pernyataan yang terdiri atas hubungan dua bagian yang dapat dinilai benar atau salah. 4 macam proposisi majemuk itu terdiri dari 4 ya, yaitu ada konjungsi, N, bahasa Inggrisnya, P dan Q. Nah, simbolnya seperti V, kebalik seperti ini. Kemudian ada disjungsi, itu OR, P atau Q. Nah, simbolnya itu V seperti ini. Kemudian ada negasi, artinya tidak P. Nah, itu berarti kebalikannya dari P. Seandainya nilai P tersebut true, maka negasinya false. Kemudian ada disjungsi eksklusif, itu P atau Q, tapi tidak keduanya, jadi hanya salah satu saja. Untuk simbolnya seperti ini. Tabel kebenaran. Apa sih tabel kebenaran itu? Nah, tabel kebenaran merupakan salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Jika terdapat M proposisi tunggal pada proposisi majemuk, maka jumlah baris tabel kebenaran adalah 2N. Jadi seandainya proposisinya itu terdapat 2, maka banyaknya jumlah baris itu 2N, 2 kali 2 berarti 4. Nah, untuk tabel kebenaran dapat dilihat seperti ini.
Ini untuk konjungsi. Nah, seandainya P bernilai true dan Q bernilai true, maka konjungsinya true. Jika P bernilai true dan Q bernilai false, maka konjungsinya false, dan begitu seterusnya. Nah, ini untuk yang OR atau disjungsi. Kemudian ini ada negasi yang tidak. Kemudian di sini ada disjungsi eksklusif. Nah, ini perlu dihafal, perlu diingat untuk menyelesaikan soal-soal. Untuk contoh soalnya, buatlah tabel kebenaran dari pernyataan berikut. Semua murid belajar atau guru tidak datang. Nah, pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan P itu merupakan semua murid belajar. Kemudian Q, misalkan guru datang. Setelah itu kita buat ekspresi logikanya. Semua murid belajar berarti P, atau berarti disjungsi guru tidak datang, sedangkan ini guru datang berarti negasi Q. Karena pernyataan tersebut terdiri dari dua bagian yaitu P dan Q, maka jumlah tabelnya yaitu 2N, 2 kali 2 yaitu 4. Berarti kita buat 4 baris. P, true, true, false, false. Q, true, false, true, false. Pertama kita cari negasi Q-nya. True berarti false, false berarti true, true berarti false, dan false berarti true. Kemudian kita cari disjungsinya. P disjungsi negasi Q. Nah, berarti true dengan false itu true, true dengan true itu true, false dengan false itu false, false dengan true itu true. Inilah cara membuat tabel kebenaran. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu proposisi majemuk. Nah, tadi kita sudah mempelajari kan bahwa proposisi majemuk itu terdiri dari 4, yaitu ada konjungsi, disjungsi, negasi, dan disjungsi eksklusif. Nah, sekarang kita memasuki implikasi. Nah, implikasi itu merupakan proposisi bersyarat. Nah, bentuk proposisinya itu jika P maka Q. Nah, notasinya itu tanda panah seperti ini. Nah, P ini disebut hipotesis, antecedent, premis, atau kondisi, sedangkan Q ini disebut dengan konklusi. Untuk tabel kebenarannya dapat dilihat di sini. Jika P bernilai true, Q bernilai true, maka implikasinya true, dan begitu seterusnya. Kemudian diimplikasi, yaitu bentuk proposisinya P jika dan hanya jika Q. Nah, notasinya itu tanda panah bolak-balik seperti ini. Untuk tabel kebenarannya dapat dilihat di sini. Jika P bernilai true, Q bernilai true, maka diimplikasinya true, dan begitu seterusnya. Untuk contoh soalnya, jika Rani rajin belajar, maka Rani tidak bodoh. Jika Rani bodoh, maka Rani tidak rajin belajar. Apakah kedua pernyataan itu bernilai sama? Nah, pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan P merupakan Rani rajin belajar. Kemudian Q merupakan Rani bodoh. Kita buat ekspresi logikanya. Untuk ekspresi logika yang pertama, jika Rani belajar, maka Rani tidak bodoh. Berarti jika P, maka negasi Q. Kemudian untuk yang kedua, jika Rani bodoh, maka Rani tidak rajin belajar.
Berarti Q implikasi negasi P. Setelah itu kita buat tabel kebenarannya. True, true, false, false. Q, true, false, true, false. Untuk yang pertama, kita cari dulu negasi Q-nya. False, true, false, true. Baru kita cari implikasinya. P implikasi negasi Q. True, false berarti false. True, true berarti true. False, false berarti true. False, true berarti true. Kemudian kita cari negasi P. False, false, true, true. Kita cari implikasi dari Q, implikasi negasi P. True dengan false, false. False dengan false, true. True dengan true, true. False dengan true, true. Nah, karena di sini false ini false, true, 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 true. Karena mereka sama, maka kedua pernyataan tersebut sama, bernilai sama. Masuk ke materi keempat, yaitu pembuktian validitas argumen. Nah, argumen valid jika implikasi dari premis-premisnya terhadap konklusinya merupakan tautologi. Nah, apa sih tautologi itu? Tautologi itu merupakan pernyataan-pernyataan yang konklusinya bernilai benar semua atau true semua. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya akan dibahas pada materi selanjutnya. Kemudian, argumen invalid itu jika semua hipotesis benar tetapi kesimpulannya salah. Dan itu bukan merupakan tautologi. Nah, bentuk-bentuk argumen yang valid itu dapat dilihat di sini ada modus ponens. Nah, jika premis satunya P implikasi Q, maka premis 2-nya P, maka konklusinya Q. Kemudian ada modus tollens, premis satunya P implikasi Q, premis 2-nya negasi Q, maka konklusinya negasi P. Simplifikasi, premisnya B konjungsi Q. Nah, konklusinya maka bisa P maupun bisa Q. Kemudian ada konjungsi, seandainya premis 1P, premis 2Q, maka konklusinya P and Q, atau P konjungsi Q. Kemudian ada silogisma hipotesis, atau bisa disingkat dengan SH, premis satunya P implikasi Q, premis 2-nya Q implikasi R, maka konklusinya P implikasi R. Kemudian ada silogisma disjungtif, atau disingkat SD, premis 1 P or Q, premis 2-nya negasi Q, maka konklusinya P. Kemudian ada dilema konstruktif atau DK. Premis satunya P implikasi Q di konjungsi dengan R implikasi S. Premis 2-nya P disjungsi R, maka konklusinya Q disjungsi S. Kemudian ada dilema destruktif atau biasa disingkat dengan DD. Premis satunya P implikasi Q dan R implikasi S. Premis 2-nya negasi Q or negasi S. Maka konklusinya negasi P or negasi R. Kemudian yang terakhir ada addition atau penambahan. Nah, premis satunya P, maka konklusinya bisa ditambahkan dengan Q. Nah, dan ini hanya bisa menggunakan simbol OR. Untuk contoh soalnya, buktikan argumen tersebut valid. Jika Aldo rajin menabung, maka ia kaya. Aldo tidak kaya, jadi Aldo tidak rajin menabung. Seperti biasa, kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan P itu Aldo rajin menabung. Kemudian Q, Aldo kaya. Kemudian kita buat ekspresi logikanya.
Jika Aldo rajin menabung, maka ia kaya. Berarti P implikasi Q. Kemudian Aldo tidak kaya, berarti negasi Q. Jadi Aldo tidak rajin menabung, maka konklusinya Aldo tidak rajin menabung, berarti negasi P. Kemudian kita mengkonjungsikan premis-premis dan hasilnya diimplikasikan dengan konklusi. Jadi premis pertama kita konjungsikan dengan premis yang kedua. Setelah itu kita implikasikan dengan konklusinya. Berarti implikasi negasi P. Kita buat tabel kebenarannya. P, Q. True, true. False, false. True, false, true, false. Pertama kita cari implikasinya. P implikasi Q. True, true berarti true. True, false berarti false. False, true berarti true. False, false berarti true. Kemudian kita cari negasi Q. False, true, false, true. Setelah itu kita konjungsikan. P implikasi Q konjungsikan dengan negasi Q. True dengan false, false. False dengan true, false. True dengan false, false. True dengan true, true. Kemudian kita cari negasi P. False, false, true, true. Baru kita implikasikan. P implikasi Q konjungsi negasi Q implikasi negasi P. False dengan false, true. False dengan false, true. False dengan true, true. True dengan true, true. Karena dia true semua, maka ini disebut dengan tautologi. Karena dia tautologi, maka argumen tersebut valid. Selain dengan tabel kebenaran, kita juga bisa menggunakan bentuk formal validitas argumen, yaitu menggunakan modus tollens. Nah, caranya kita lihat dulu ekspresi logikanya. Yang pertama yaitu ada P implikasi Q, kemudian yang kedua ada negasi Q. Nah, kedua ini merupakan premis. Nah, apakah ekspresi logika ini valid dengan negasi P? Nah, yaitu kita menggunakan modus tollens, di mana apabila premis 1 P implikasi Q, kemudian premis 2 negasi Q, maka konklusinya yaitu negasi P. Nah, ini dia modus tollens. Nah, jadi yang ketiganya yaitu negasi P. Karena sama, maka ini disebut valid. Di sini kita tulis 1,2 itu di modus tollens kan. Kita masuk materi selanjutnya yaitu tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalen logis. Nah, tautologi merupakan proposisi majemuk yang selalu mempunyai nilai benar untuk setiap nilai kebenaran variabelnya.
Kemudian ada kontradiksi, adalah proposisi majemuk yang selalu mempunyai nilai kebenaran salah untuk setiap nilai variabelnya. Kemudian kontingensi adalah proposisi majemuk yang mempunyai nilai kebenaran benar dan salah, jadi keduanya. Nah, jika dua buah ekspresi logika adalah tautologi, maka kedua buah ekspresi logika ekuivalen secara logis. Demikian juga dengan kontradiksi. Nah, dalam kontingensi, jika nilai T atau F pada tabel kebenaran dalam urutan yang sama, maka tetap disebut ekuivalen secara logis. Nah, ini untuk hukum-hukum logikanya, ini merupakan hukum-hukum yang perlu diingat. Ada juga ini. Contoh soalnya, tentukan apakah ekspresi logika ini tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Nah, itu bentuknya itu P konjungsi negasi Q dikonjungsikan dengan negasi P. Kita buat tabel kebenarannya. P, Q. True, true, false, false. True, false, true, false. Kita cari negasi Q-nya. False, true, false, true. Baru kita konjungsikan. True dengan false, false. True dengan true, true. False dengan false, false. False dengan true, true. False. Maaf. Kemudian kita cari negasi P. False, false, true, true. Baru kita konjungsikan P konjungsi negasi Q konjungsi negasi P. False dengan false, false. True dengan false, false. False dengan true, false. False dengan true, false. Karena dia bernilai false semua, maka ekspresi logika tersebut disebut dengan kontradiksi. Untuk contoh soal selanjutnya, buktikan ekspresi logika tersebut ekuivalen dengan menggunakan tabel kebenaran. Negasi dari P implikasi Q ekuivalen dengan P konjungsi negasi Q. Nah, kita buat tabel kebenarannya. PQ, true, true, false, false, true, false, true, false. Kemudian kita cari implikasinya, P implikasi Q, true dengan true, true, true dengan false, false, false dengan true, true, false dengan false, true. Kemudian kita cari negasi dari P implikasi Q. True berarti false, false berarti true, true berarti false, true berarti false. Sudah, kita selanjutnya mencari negasi Q. False, true, false, true. Kemudian kita P konjungsi negasi Q. True dengan false, false. True dengan true, true. False dengan false, false. False dengan true, false. Karena dia false, false, true, true, false, 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 mereka kembar, maka ekspresi logika tersebut ekuivalen. Untuk materi selanjutnya yaitu penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan dilakukan menggunakan hukum-hukum logika. Nah, hukum-hukum logika yang tadi. Jadi kita harus hafal hukum-hukum tersebut untuk menyelesaikan persoalan mengenai penyederhanaan. Dan proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak mungkin disederhanakan lagi. Untuk perangkainya, implikasi dan biimplikasi dapat diganti dengan perangkai
and, or, dan negasi. Kemudian ada strategi pembalikan. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen, dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Nah, teknik ini mirip dengan penyederhanaan. Perbedaannya terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai F. Nah, konsistensi merupakan koleksi dari pernyataan-pernyataan secara simultan, secara semuanya benar. Konsistensi dapat dibuktikan dengan membuat pernyataan menjadi ekspresi logika dan dibuktikan melalui tabel kebenaran. Untuk contoh soalnya, sederhanakan bentuk logika berikut. Negasi dari A konjungsi negasi A. Nah, pertama-tama kita di sini menggunakan hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu dimana apabila dia negasi dari A konjungsi B, maka dia ekuivalen dengan negasi A disjungsi negasi B. Jadi di sini negasi A disjungsi negasi A. Kemudian kita menggunakan hukum negasi ganda, di mana apabila negasi A, maka dia ekuivalen dengan A. Sehingga di sini negasi A disjungsi A. Selanjutnya kita menggunakan hukum negasi, di mana apabila dia negasi A disjungsi A, maka dia bernilai 1. Oleh karena itu hasilnya 1. Maka bentuk paling sederhana dari bentuk logika tersebut yaitu 1. Untuk contoh soal strategi pembalikan, misalnya, jika Sarah sudah makan, maka Sarah kenyang. Sarah sudah makan, jadi Sarah kenyang. Nah, seperti biasa kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan A, Sarah sudah makan. Sarah sudah makan. Kemudian B, Sarah kenyang. Kita buat ekspresi logikanya. Jika Sarah sudah makan, maka Sarah kenyang. Berarti A implikasi B. Sarah sudah makan, berarti A. Jadi Sarah kenyang, berarti konklusi B. Kemudian kita sambungkan menjadi A implikasi B konjungsi A. Nah, karena dia strategi pembalikan, maka konklusinya kita jadikan konjungsi negasi. Konjungsi negasi B. Baru setelah itu kita buat tabel kebenarannya. A, B. True, true, false, false, true, false, true, false. Kita cari A implikasi B. True, 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 false, 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 true, true, false, false, true. Kemudian kita konjungsikan A implikasi B, konjungsikan dengan A. True, 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 false, true, false, true, false, false, true, false, false. Kemudian kita cari negasi B. False, true, false, true. Baru setelah itu A implikasi B konjungsi A konjungsi negasi B. True dengan false dikonjungsikan menjadi false, false dengan true menjadi false, false dengan false menjadi false, false dengan true menjadi false.
Hasil negasi dari kesimpulan dengan premis tidak konsisten. Hasilnya yaitu false. Karena adanya strategi pembalikan, hasil yang semula bernilai false justru bernilai true, sehingga argumen tersebut valid. Materi yang terakhir yaitu tabel semantik. Tabel semantik merupakan bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan-aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting-ranting yang relevan. Dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis-premis bernilai T dan kesimpulan bernilai F, jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tidak valid. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan, maka argumen tersebut valid. Jadi, premis-premis yang bernilai T seharusnya juga menghasilkan kesimpulan yang bernilai T juga. Ini merupakan aturan-aturan tabel semantik yang perlu diingat. Nah, ini untuk mengerjakan persoalan-persoalan tabel semantik perlu diingat. Untuk contoh soalnya, di sini terdapat logika pertama yaitu A disjungsi negasi B, kemudian B konjungsi negasi C, lalu C implikasi A. Nah, pertama kita menggunakan aturan 1 pada logika yang kedua, di mana apabila A konjungsi B, maka A B. Nah, jadi di sini B negasi C. Lalu setelah itu kita menggunakan aturan 2 pada logika yang pertama, di mana apabila A disjungsi B, maka dia bercabang menjadi AB. Jadi di sini A disjungsi negasi B. Nah, karena dia di sini udah ada B, kemudian di sini negasi B, maka di sini tutup. Dia tertutup. Lalu setelah itu kita menggunakan aturan 3 pada logika yang ketiga, di mana apabila A implikasi B, maka bercabang menjadi negasi A B. Nah, kita pakai di sini. Jadinya negasi C dan A. Nah, karena di sini negasi C, di sini negasi C, maka dia terbuka, dia tidak tertutup. Di sini juga ada A, ini juga A, maka dia bernilai true. Nah, karena tabel tidak tertutup, maka terjadi konsistensi bersama-sama atau mutually konsisten. Artinya terdapat minimal satu baris yang bernilai true. Itulah penjelasan mengenai beberapa materi logika. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.